Jordi Amat kencing darah di laga Timnas Indonesia vs Irak, begini kondisinya sekarang. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat, sempat kencing darah saat membela timnya kontra Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023. Senin tanggal 15 Januari tahun 2024 malam WIB. Kencing darah itu terjadi setelah Jordi Amat berbenturan dengan Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, di penghujung babak pertama. Jordi Amat datang ke Piala Asia 2023 tidak dalam kondisi yang bugar 100%. Bek 31 tahun itu datang ke Qatar dengan cedera bahu yang dibawanya selama memperkuat Johor Darul Taksim. Jika ingin pulih total, Jordi Amat harus menjalani operasi bahu. Namun, butuh waktu yang panjang untuk pulih jika menjalani operasi, yakni selama 6 bulan. Dengan absen yang begitu lama, Jordi Amat bakal absen membela Timnas Indonesia di ajang-ajang besar seperti Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, mantan bek Swansea City ini memilih hanya melakukan terapi di Spanyol akhir tahun lalu. Efek tak dalam kondisi 100%, performa Jordi Amat tidak optimal. Di awal-awal laga melawan Irak, Jordi Amat melakukan 2 blunder. Pertama, bola yang berada di kakinya berhasil direbut pemain Irak. Beruntung, Elkan Bagot secara tepat menekel bola yang dikuasai penyerang Irak, Muhammad Ali, di kotak penalti Timnas Indonesia. Setelah itu dalam situasi sepak pojok, Jordi Amat hampir memasukkan bola ke gawang Timnas Indonesia. Lantas, bagaimana kondisi Jordi Amat sekarang? Ia mengaku dalam kondisi baik-baik saja dan dalam proses pemulihan. Hai semuanya, terima kasih sudah peduli terhadap bahu saya. Semuanya baik. Di babak pertama, saya mendapat pukulan keras di pinggul saya yang menyebabkan saya kencing darah di babak pertama, kata Jordi Amat di stories Instagramnya, @jordiamat5. Kabar baiknya setelah 24 jam, saya merasa jauh lebih baik. Saat ini saya mengalami masalah di pinggang dan fokus pemulihan untuk laga berikutnya, lanjut Jordi Amat. Sekarang harapannya Jordi Amat segera pulih mengingat perannya sangat dibutuhkan lini belakang Timnas Indonesia. Selanjutnya pada Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024 malam WIB, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Di lain sisi, Sain Patinama mengungkapkan resep agar Timnas Indonesia mampu bersaing di grup D Piala Asia 2023. Sebagai informasi, Timnas Indonesia sejauh ini telah melakoni 1 laga di Piala Asia 2023. Laga tersebut yakni melawan Irak pada tanggal 15 Januari lalu. Terkait hasil, tim asuhan Shin Tae-yong harus menelan kekalahan dengan skor 1-3. Hasil ini sekaligus membuat peluang Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya mengecil. Pasalnya, Timnas Indonesia tak boleh kehilangan poin lagi pada 2 laga tersisa. 2 laga yang dimaksud yakni melawan Vietnam dan Jepang. Tentu Timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 bila mampu menyapu bersih laga tersebut dengan kemenangan. Namun mengincar kemenangan dari Jepang tentu tak akan mudah. Sedangkan Vietnam juga bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Menargetkan posisi ketiga terbaik mungkin bisa menjadi salah satu jalan bagi Timnas Indonesia untuk lolos dari fase grup. Hanya saja, skuad Garuda tetap harus meraih kemenangan minimal dalam 1 laga baik itu melawan Vietnam atau Jepang. Meski sulit, Sain Patinama rupanya tetap optimistis dengan nasib Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu lalu meminta supporter tim Merah Putih tetap memberikan dukungannya. Kami berharap dukungan terus diberikan oleh supporter. Itu akan memberikan kekuatan tersendiri bagi kami.
Kami semua harus tetap berpikiran positif. Dengan begitu akan mendapatkan hasil bagus. Tentu kami akan berjuang keras, jangan khawatir, kita akan melakukannya, kata Sain Patinama, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Sain memberikan saran agar timnas Indonesia bisa tampil lebih baik di laga selanjutnya. Saran tersebut yakni untuk lebih percaya diri hingga berusaha sebaik mungkin memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kita harus percaya diri, bertahan dengan bagus dan bisa memanfaatkan peluang saat menyerang, ujarnya. Sementara itu, Sain Patinama baru bergabung dengan timnas Indonesia pada Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. Seperti yang diketahui, Sain sempat pulang ke Belanda untuk menemani sang ibu yang sedang sakit.